Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah tetap semangat ya. Sebelum kita memulai ke materi, inilah kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa? Tentang bangun datar. Iya benar, tentang bangun datar ya. Apa sih bangun datar itu? Ada yang tahu bangun datar itu apa? Silahkan dijawab. Ya benar ya, itu dia bentuknya dua dimensi. Apalagi? Ayo. Ya benar juga, yaitu dia mempunyai panjang dan lebar, dia tidak mempunyai volume. Ada lagi? Oke, langsung saja dijelaskan ya. Bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi garis lurus atau lengkung ya, garis lurus dan garis lengkung gitu. Ya, bangun datar itu dia bangun yang dua dimensi. Kalau misalkan yang tiga dimensi bangun apa? Benar sekali, namanya bangun ruang. Nah, pasti kamu, teman-teman semua pernah menonton pertandingan sepak bola, ya nggak? Iya kan, yang laki-laki apalagi nih, pasti seneng banget gitu, hobi banget sama yang namanya sepak bola. Pastinya pernah dong ya nonton di televisi atau sekedar streaming di YouTube, ya kan? Iya. Pernah nggak merasa kalau pertandingan sepak bola yang disiarkan di Liga Inggris atau di Liga Italia sering terlihat berbeda ukuran? Lapangannya itu berbeda ukurannya, pernah nggak? Ada yang bilang pernah, ada yang bilang nggak. Kayak apa? Bukan pertandingan sepak bola Kapten Tsubasa ya. Bukan ya, lo yang bukan itu ya. Tapi salah lagi. Nah, kenapa sih teman-teman tahu nggak di sini lapangan sepak bola itu kenapa dia lapangannya itu berbeda kalau misalkan di tayangan gitu? Ada yang tahu? Oh, tidak tahu ya. Baik, akan dijelaskan ya. Kadang lapangan sepak bola di TV atau di streaming video itu berbeda. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih sempit, ada yang lebih besar ukurannya. Itu semua hanya karena pengambilan gambarnya itu yang berbeda. Jadi sebenarnya ukurannya sama, hanya pengambilan gambar lapangannya itu yang berbeda. Sebenarnya itu ukurannya sama ya, karena sebuah lapangan sepak bola itu mereka udah ada ketentuan ukurannya berapa dan luasnya berapa dan panjangnya berapa. Ya pastinya kan sudah belajar tuh di pelajaran penjaskes gitu tentang ukuran sepak bola dan lapangan lainnya. Oke, sedikit kita tadi beralih ke tentang sepak bola ya, tentang lapangan sepak bola. Kenapa tadi saya bilang tentang permainan sepak bola gitu? Karena permainan lapangan sepak bola kan itu berbentuk apa coba? Ada yang tahu berbentuk apa? Ya bener banget, lapangan sepak bola itu berbentuk persegi panjang. Dan persegi panjang itu termasuk bangun apa yo? Bangun apa? Salah, bukan bangun ruang ya. Akan tetapi lapangan sepak bola itu, persegi panjang itu termasuk pada bangun datar ya. Kenapa? Karena dia hanya memiliki apa? Ya benar, dia memiliki panjang dan lebar. Dia tidak memiliki volume ya, jadi tidak memiliki ruangan ya. Gitu ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya, ke persegi panjang. Kita fokusnya sekarang pada persegi panjang. Nanti yang lainnya menyusul materinya. Nah, rumus persegi panjang itu di sini sudah jelas kan? Nih, kalau misalkan luas itu rumusnya panjang kali lebar, sedangkan keliling itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Misalkan dicontohkan deh nih ya, contohkan sebuah
bikin papan kayak informasi gitu ya. Kita berimajinasi saja. Nah, ini bentuknya persegi panjang kan? Ya. Di sini ada apa ya? Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sudut jelas kan kalau misalkan persegi panjang itu dia memiliki 4 sudut. Dan juga ia memiliki berapa sisi? 4. Ya benar, 4 sisi ya. 1, 2, 3, 4. 4 sisi ya, 4 sisi dan 4 sudut. Kemudian misalkan kita ketahui contohnya, sebelum kita ke contoh ya, ya teman-teman tahu nggak yang mana letak panjang dan yang mana letak lebar? Ada yang tahu? Oh, tidak tahu ya, Bang. Baik, akan dijelaskan ya. Kalau misalkan panjang itu tuh yang ini ya, sudut AB dan CD. Ini yang namanya panjang. Sedangkan yang AD dan BC ini yang namanya lebar ya. Dan sudut AB itu sejajar dengan sudut CD. Nih, sejajar kan? Oh, ini dengan ini. Ya, sejajar. Kalau misalkan sudut AD, dia sejajar dengan apa? Iya benar, dia sejajar dengan sudut BC. Sejajar tuh. Ya. Kemudian kita ketahuinya panjangnya berapa deh? Pengen berapa? Baik, panjangnya misalkan kita berapa ya? Berapa? 5. Panjangnya 5 meter. Kemudian lebarnya kita misalkan berapa? 3, oke lah 3 meter ya. Terus ada yang mau jawab ke depan? Banyak sekali ya yang mau, tapi nanti aja ya. Kita sekarang bahas bareng-bareng. Nanti ada saatnya kita buat apa ya? Sekarang kita nyari ruas terlebih dahulu ya. Nyari ruas itu rumusnya apa? Ya benar, rumusnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya berapa tadi? 5 kan? Kemudian lebarnya 3. 5 kali 3 berapa? 15. Jadi luas sebuah papan informasi ini adalah 15 meter. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut nyari keliling dari persegi panjang ini, dari papan informasi ini. Nah, sekarang kita lanjut nyari keliling ya. Kelilingnya itu rumus siapa? Yaitu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar ya. Panjangnya berapa tadi tinggal dimasukkan? 5 kan? Kemudian lebarnya berapa? 3 ya. Tulis 3. Kalau misalkan dalam kayak apa ya? Seperti ini tuh, kita dahulukan apa ya? Dalam kurung dulu yang dijumlahkan ya. 2-nya turun. Kemudian dalam kurung ini kita jumlahkan, bukan dikali dulu, bukan dikali 2 kali 5, 2 kali 3, bukan ya. Tapi 5 tambah 3 dulu. 5 tambah 3 berapa? 8 kan? Nah, kemudian baru kita kalikan. 2 kali 8 berapa? 16. Jadi kelilingnya adalah 16 meter. Oke, nah udah kan tentang persegi panjang nih. Gimana, paham? Alhamdulillah kalau misalkan paham. Baik, nah tadi kan sudah kan tentang persegi panjang dan teman-teman sudah paham kan. Untuk yang lainnya, misalkan persegi ini apa namanya, trapesium, belah ketupat, lingkaran, segitiga,
ada layang-layang, itu teman-teman cari rumusnya sendiri, nanti kita diskusikan kembali, oke? Kemudian dikasih bocoran deh, kalau misalkan persegi itu rumusnya, kalau misalkan luas S kuadrat yaitu sisi kali sisi, sedangkan kalau misalkan kelilingnya yaitu rumusnya 4 kali sisi ya, jadi sisi kali sisi kali sisi kali 4 kali sisi ya. Sebenarnya persegi ini nggak beda jauh sama persegi banyak ya kan, kalau misalkan persegi itu sisinya sama, kalau misalkan persegi banyak ya beda, sisinya nggak sama semua ya, jadi ada yang beda. Terus di sini kan kita akan bermain dengan yang namanya snowboard throwing, yaitu kita bermain bola salju gitu loh. Kita bayangin aja kelas ini itu tuh kayak kita tuh lagi ada di luar negeri gitu, lagi main salju gitu. Nanti teman-teman buat pertanyaan, oh iya buat kelompok dulu ya, buat kelompok. Jadi kelompoknya nanti saya bagi kelompoknya ada 5 kelompok, dan nama kelompok itu adalah namanya dari bangun datar ya. Ada yang namanya persegi, ada yang namanya persegi panjang, ada yang namanya segitiga, dan lain-lain ya. Nanti ada 5, terserah teman-teman, yang penting namanya dari bangun datar ya. Nanti dipilih ketua kelompoknya. Oke, buat kelompoknya dulu. Oh sudah dibuat ya. Kemudian nanti pilih ketua kelompoknya maju ke depan buat nanti kita diskusikan tentang materinya. Nanti teman-teman dari ketua kelompok nanti yang materi yang saya sampaikan di-share kembali ke teman-teman kelompoknya ya, diskusikan. Jadi di sini itu kita permainan ini melatih untuk saling kerjasama juga ya. Kemudian nah dari kelompoknya itu masing-masing kelompok buat pertanyaan, 1 pertanyaan ya, dan pertanyaan itu dibuat di kertas lembar, kemudian kertasnya teman-teman remas, terus itu kertasnya itu nanti dilempar ke kelompok lain. Nanti ada bagiannya deh, misalkan ya dari kelompok persegi nih melempar ke kelompok segitiga. Nah udah kan, pertanyaannya dijawab sama segitiga. Nah pertanyaan itu nanti jawabannya kan di-share kan ke yang lain, nanti dijelaskan sendiri gitu ke yang lain gitu, dijawab pokoknya. Tapi si kelompok ini saling bantu ya. Kemudian yang segitiga melempar lagi, tapi pertanyaan yang dibuat sama si kelompok segitiga. Misalkan kelompok segitiga dia melempar lagi pertanyaan si bola saljunya itu ke kelompok lain. Pokoknya terus seperti itu sampai pertanyaan itu habis dijawab sama kita semua ya. Gitu. Jadi kita di sini gimana ya? Belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar gitu ya.
penjelasan tentang perbedaan bangun datar dan bangun ruang. Kita dulu yang jawab ya Bu. Oke semuanya dengar ya. Kita izin menjawab penjelasan tentang perbedaan bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar itu yaitu dia bangun yang terdiri dari 2 dimensi. Dia itu teman-teman hanya memiliki panjang lebar, sedangkan bangun ruang dia itu bangun 3 dimensi. Dia bisa dilihat dari segala arah. Dia tuh punya volume, dia tuh punya ruangan, jadi gitu ya. Gimana teman-teman, ngerti kan? Deh. Oke, kita kita penjelasan tentang layang-layang. Izin aja Bu, izin jawab ya Bu. Layang-layang itu ya layang-layang. Ya apa sih? Dia tuh yang sering kita mainin, tapi dia memang apa ya, sisinya itu ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Sudutnya juga ada 4. Dia tuh punya diagonal ya. Punya 2 diagonal ya. Diagonal 1 dan diagonal 1 yang ke bawah tuh apa tuh namanya? Vertikal, dan yang begini nih ya, itu namanya horizontal ya. Jadi yang seperti itu layang-layang ya. Yang lainnya tentang layang-layang silakan teman-teman cari sendiri. Ini tentang apa ya? Ayo, Bu, kita tentang rumus luas dasar ganjang. Aduh apa ya Bu? Aduh kita lupa Bu, kita nggak tahu Bu. Kita nggak tahu rumus luas dasar ganjang Bu, gimana nih? Oke. Oh kita nggak tahu gimana nih? Gimana ini yang nggak tahu? Ayo diapain? Dihukum, dikasih hukuman. Oh yaudah deh, kalau misalkan dikasih hukuman apa nih? Ayo. Oke boleh, hukumannya teman-teman di situ, kelompok itu apa kelompoknya namanya? Oh kelompok lingkaran ya, ada. Kasih apa? Dia kasih hukuman apa? Apa ya? Ayo apa? Oke boleh, hukumannya itu. Jadi kelompok kalian, kelompok lingkaran, nanti simpulin dari semuanya ini materi yang ini ya di akhir ya, oke? Oke sip. Apa nih ya? Kita tentang apa rumus luas trapesium Bu? Kita jawab ya Bu. Itu rumusnya setengah kali AB tambah DC kali tinggi. Jadi AB dan DC itu bukan bangun, garis yang sejajar ya. Tahu kan garis yang sejajar itu kan udah jelas tapi ya kan teman-teman. Ya, oke kita bisa jawab ya. Oke. Kita ini rumus keliling belah ketupat. Rumusnya itu apa teman-teman? Oh iya, yaitu 4 kali sisi ya. Jadi sisi-sisinya itu dikaliin ya. Jadi kayak nggak beda jauh kayak persegi gitu. 4 kali sisi ya gitu. Udah kan Bu? Iya udah. Oke, gimana kan tadi pertanyaan gimana? Gimana tadi permainannya? Oh menyenangkan kan? Iya menyenangkan kan. Sayang tadi kalau lingkaran nggak bisa jawab. Tapi nggak apa-apa dong. Kan tadi dikasih punishment ya. Nanti tinggal disimpulin ya, oke? Kalau mau lingkaran disimpulin ya. Iya, oke. Sebelum disimpulkan oleh kelompok lingkaran, pembelajaran kali ini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau misalkan belum ada ya, kita lanjut nanti di pembelajaran selanjutnya. Silakan kelompok lingkaran ambil kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu bangun datar itu dia bangun yang terdiri panjang dan lebar, sedangkan bangun ruang dia kan bangun yang dia memiliki ruangan, dia memiliki volume, dia bisa dilihat dari segala arah. Sedangkan bangun datar kan dia datar gitu loh, ya kan datar, kayak muka datar gitu loh. Enggak deh. Ya beda lah, muka datar sama bangun datar ya beda kan. Oke. Terus rumus apa sih namanya tuh? Rumus keliling belah ketupat itu 4 kali sisi ya. Terus rumus luas trapesium itu trapesium setengah kali AB tambah DC kali tinggi ya, atau ABDC itu garis yang sejajar ya. Kemudian layang-layang itu dia tuh yang memiliki 4 sisi 4 sudut, dia memiliki 2 diagonal yaitu diagonal 1 apa sih yang ke bawah itu ini ya, yang horizontal, terus yang ini tuh yang vertikal ya, ketik kan. Terus ya udah gitu ya kesimpulannya.
pengumpulannya ya. Paham kan? Ya, paham. Oke, terima kasih teman-teman. Gimana tadi penjelasannya? Oke, kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Hore, keren. Oke, gimana tadi permainan sambil belajarnya, menyenangkan kan? Alhamdulillah kalau misalkan menyenangkan ya. Baik, bagaimana sih sekarang teman-teman di sini sudah mengerti kan bagaimana cara untuk menghitung luas dan keliling dari bangun datar? Ya kan? Tadi kan kita sudah bermain sambil belajar mengenai tentang bangun datar. Ada yang tadi pertanyaannya apa sih luas persegi, apa sih keliling segi, rumus keliling segitiga, apa sih misalkan bagaimana cara menghitung luas jajar genjang dan yang lainnya, pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke. Sebenarnya mudah belajar bangun datar tuh ya nggak sih? Ya kan, kalau misalkan sulit terus belajar ya. Jadi kalau misalkan pengen mudah itu teman-teman tinggal ambil barang-barang yang di sekitar teman-teman yang berbentuk dari bangun datar ini. Kayak misalkan nih tempat pensil kan berbentuknya masih panjang kan. Terus apalagi ya, banyak buku tuh berbentuknya ada persegi panjang juga kan. Pokoknya mah banyak deh di lingkungan sekitar teman-teman itu yang berbentuk bangun datar. Kemudian, di situ coba deh hitung benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. Misalkan buku nih, ukur sama penggaris itu tuh misalkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus masukkan di rumusnya. Jadi kan teman-teman tahu, oh berarti luas buku ini segini ya, gitu ya. Pokoknya terus belajar, tetap semangat ya. Kalau misalkan tetap kurang paham juga, masih nggak paham, teman-teman bisa nanya sama teman-teman yang paham ya, atau sama saya juga nanya boleh gitu. Kita pokoknya harus terus berusaha ya, terus belajar gitu ya. Dengan terus berusaha, terus belajar, pasti kita bisa gitu. Dicukupkan pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan mengucap lapan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, terus belajar, gapai cita-cita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.